Ini merupakan legenda podcast Project ini. Legenda. Oh, gila. Legenda. Dengan pemegang pengisi podcast terbanyak Iya. Wow. Project. Kita kenalkan Romo. Legenda itu jembatan Ancol legenda kamu ah. Ngapain kamu Amos? Kamu tuh orang selatan. Ngapain bernubuat untuk kami di utara? Pulang kembali kamu ke selatan. Nah, itu. Iya, betul. Halo sobat-sobat seperjalanan. Selamat datang di podcast Project. Podcastnya siapa, Cis? Para imam, calon imam di Kuskupan Agung Jakarta. Yeay. Gimana nih, Cis? Iya nih, kita pada akhirnya kita berdua nih yang ngisi nih. Jarang-jarang kan kita berdua yang ngisi nih. Asik. Ini baru-baru ya? Iya Orang baru nih. nih. Oke. Brother Jason, ini kita ada apa sih? Kita kok tiba-tiba kita berdua yang dipilih untuk mengisi podcast nih? Asik. Iya. Hari ini Project punya edisi spesial. Wah, apaan tuh? Apaan tuh? Wih. Jadi, edisi spesial hari ini adalah kita akan bersama-sama mendalami kitab suci. Wow. Tapi Dalam rangka apa tuh ya? Kok tiba-tiba itu dia. suci gitu. Biasanya kan ada filsafat, teologi. Nah, karena kita sudah memasuki bulan September, yakni bulan Kitab Suci Nasional. Itu dia. Nah, sekarang kita ada siapa nih di sini, Cis? Ini merupakan legenda podcast Project ini. Legenda. Oh, gila. Legenda. Dengan pemegang pengisi podcast terbanyak Iya. Wow. Project. Kita kenalkan Romo. Legenda kayak jembatan Ancol legenda kamu ah. Ya, nah selain itu di samping saya ini tadi sudah dikenalkan sedikit ada Frater Tian dan juga Halo. saya. Teman saya Frater Jason. Itu dia. Oke. Nah, Siap. kami di sini akan mengisi pertemuan BKSN pertama yang judulnya Allah Sumber Harapan untuk Menangkis Mentalitas Keagamaan Palsu. Wih, sadis. Ini temanya menarik banget nih. Iya. Keagamaan palsu. Wah, itu perlu dikulik secara Dikupas bener-bener. Oke, tapi kayaknya kalau agama-agama palsu itu kan serem ya. Iya, Maka kita akan mengawalinya dengan doa. betul. Ya kami persilakan Romo. Kita berdoa dulu supaya kita kuat imannya. Iya, supaya kita tidak jatuh dalam agama palsu. Itu dia. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa kami syukur untuk kesempatan kami bersama merenungkan sabda-Mu. Singkirkanlah segala penghalang sabda dalam hati dan budi kami, agar kami dengan sabda-Mu ini Kau ciptakan kembali menjadi ciptaan yang baru, menjadi putri dan putra kesayangan-Mu. Demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Nah, setelah kita sudah berdoa memperkuat iman kita, maka mari kita dalami kitab suci yang telah disediakan oleh Kuskupan Agung Jakarta ya. Iya, Sudah ada disediakan oleh tema. tim penyusun BKSN. Iya. Yaitu teksnya diambil dari kitab Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Silakan Dr. Jason. Oke, saya akan bacakan ya. Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Wah, Brother Jason, menurut saya tuh teks ini tuh menurut saya sangat menarik ya.
Tuhan yang begitu besar itu dibandingkan dengan berapa tempat tuh, Gilgal, Betel, dan atau lagi Beersheba. Beersheba. Itu sebenarnya apa sih ya? Apa namanya? Itu kenapa Tuhan dibandingkan dengan itu ya? Iya. Apa ada kemungkinan ada suatu pesan yang ingin diberikan gitu, pada kita, para pembacanya gitu? Oke. Nah, Kita kalau langsung tanyakan tanyakan kepada ahlinya ya, kepada legenda podcast kita ya. Legenda podcast kita. Oke. Iya, Jadi Romo. gimana Romo? Ini kitab suci ini teks ini sangat menarik ini. Bahwa Tuhan kenapa kita tidak boleh mencari seperti Gilgal atau menyeberang ke Beersheba? Kita malah disuruh untuk mencari Tuhan. Itu maksudnya apa ya, Romo? Iya, sebelum sampai ke pesannya kita perlu melihat dulu siapa sih Amos ini ya. Amos itu apa ya, bisa kita katakan kakak kelas dari Nabi Hosea, Nabi Yesaya ya. Dia satu daerah dengan kedua nabi yang saya sebutkan tadi, yaitu dari daerah selatan, kerajaan Yehuda itu. Jadi kelahirannya di Yehuda. Kalau zaman sekarang itu biduknya dia Yehuda itu. Tercatat di Yehuda, tapi dia aktifnya di utara, di selatan ya. Makanya kan di beberapa bagian dari kitab Nabi Amos kita mendengarkan reaksi orang utara kan. Ngapain kamu Amos? Kamu tuh orang selatan, ngapain bernubuat untuk kami di utara? Pulang kembali kamu ke selatan. Nah itu. Iya, tapi kita lihat kalau orang itu sudah mendapatkan panggilan dari Allah ya, batas-batas geografis, batas-batas budaya itu akan runtuh. Maka Amos dipanggil oleh Allah untuk menubuatkan, mewartakan kehendak Allah bagi kerajaan utara juga nggak ada masalah ya. Dan tahu profesi Amos sebelum jadi nabi apa? Apa ya, Romo ya? Wah, itu terkenal itu. Apa ya, berarti? Tukang angon bebek. Wah, peternak, bukan peternak, penggembala bebek. Penggembala bebek. Ya, maka kalau Frater teman-teman Tian pernah mengembalakan bebek. dia sering makan bebek. Saya makan bebek. Iya, maka besok kalau pesan nasi bebek ingatlah Nabi Amos sebagai penggembala bebek. Ya, ini lihat bagaimana kalau panggilan sudah muncul ya dalam diri seseorang, itu nggak akan mudah atau bahkan tidak mungkin menolaknya. Ini yang dibuat Amos. Nah, itu yang pertama. Jadi Amos dari selatan berkarya di utara. Yang menarik adalah Amos itu justru mewartakan kehendak Allah ke kerajaan utara ketika kerajaan utara lagi makmur-makmurnya itu. Lagi nggak ada masalah sebenarnya. Iya, betul. Lagi aman, lagi damai gitu kan. Ekonomi naik, infrastruktur juga tinggi ya kan. Iya. Nilai ekspor bagus, tidak ada inflasi. Lagi enak-enaknya nih orang Israel, orang kejaya-jayanya nih. Tiba-tiba dia datang ke sana, bikin rusuh gitu kan ya, mengkritik kehidupan beragama orang Israel. Ini kan bikin masalah. Maka di situ konteksnya ya. Maka Amos mengkritik orang Israel yang merasa sudah nyaman dengan cukup beribadah ke Betel. Betel itu rumah ibadat. Kalau kita lihat sejarah bapak-bapak bangsa Israel ya, kita akan melihat misalnya ada Gilgal, ada Betel, di mana Abraham, Ishak dan Yakub pernah mendirikan altar ya. Jadi Betel, Gilgal, Beersheba itu tempat di mana dulu para bapak bangsa Israel itu mempersembahkan kurban kepada Allah yang menuntun mereka. Nah, maka dikritiklah cara beribadat yang lama ini, seolah-olah masalah mereka sudah selesai dengan ibadat luar, ritual eksternal. Tetapi mereka lupa Allah Israel, Adonai yang menuntun Israel keluar dari Mesir, itu bukan cuma Allah ritual, itu juga Allah moral, itu juga Allah keadilan sosial, itu juga Allah yang membela hak orang miskin dan anak yatim piatu dan janda. Nah ini yang dikatakan kalau kita hubungkan dengan judul ya, beragama palsu itu ya. Seolah-olah beragama cukup dengan ritual eksternal. Oh tidak, untuk agama Yahudi, iman Yahudi, mencintai Allah tidak cukup dengan ritual eksternal. Mencintai Allah juga mencintai orang miskin ya kan. Dan itu yang terjadi di Israel pada waktu itu. Ada kesenjangan sosial yang begitu tinggi ya. Bahkan dikatakan seseorang itu bisa dibeli
ini mungkin bukan Amos ya, saya lupa, Yesaya atau Amos yang mengatakan seseorang bisa dibeli dengan harga sepasang sandal. Bayangin, sepasang sandal bisa Semurah beli itukah? semurah itukah martabat manusia. Wah, Tian nih dah. Cocok Ya cocok apa? Cocok apa nih? cocok tukang bebek, cocok tukang sandal. Semurah itu, bayangin ya, gapnya seperti itu. Itu kan nggak sesuai gitu loh. Ngapain capek-capek ke Gilgal ya? Maka carilah Allah tidak di sana, tapi dalam keadilan. Nah ini salah satu pesan yang bisa kita tarik dari perikop yang direnungkan di pertemuan pertama ya, bulan Kitab Suci Nasional seperti Iya, itu. betul. Ya. Ya, sangat Wah. apa ya? Saya juga sangat kagum atau kaget gitu ternyata isi teks ini sangat begitu menyentuh hati lah. Iya. Terutama pada saat masa pasca pandemi ini ya. Rasa-rasanya tuh orang Katolik sekarang sudah mulai nyaman dengan ibadat via online. Itu dia. Wah. Iya. Wah, itu saya juga pernah ngalamin sih. Kalau Father Jason sendiri pernah ngalamin nggak? Wah, jelas pernah. Apalagi ketika waktu itu masih ini ya, marak-maraknya online. Iya. Itu Kan serumah, enggak ya? Duh, Oh, belum ya. belum. Ketika masih di rumah bareng keluarga gitu. Iya. Nah, itu online itu menjadi semacam apa ya? Jadinya kalau saya nggak hati-hati malah udah kayak ritual biasa aja, kayak yang disebut itu. Yang penting eksternal kita hadir, Iya. tapi hatinya kemana nggak tahu. Yang penting ikut, tanda salib ya ikut, berdiri ya nggak berdiri kan, karena online kan tinggal Iya. lihat doang. Soalnya kalau berdiri pakai celana pendek kan. Oh iya, oke. Malu. Ya gitu-gitu. Iya, Iya iya sih. itu tantangannya. Kita tidak boleh berhenti pada ritual yang membangkitkan rasa nyaman ya. Iya. Bapak Paus Fransiskus berdoa, meminta gereja berdoa mohon kegelisahan. Nah itu, betul itu. Di masa pandemi apalagi ya. 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 Oke. Kalau saya ini Romo, saya tuh agak ketika membaca ini kan jelas di situ kan. Sebab begitulah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya. Nah, lantas pertanyaan saya pertama, gimana sih cara mencari Tuhan itu? Iya. Apakah dengan kita harus berdoa gitu ya sampai meditasi, atau kita rogo sukmo gitu sampai keluar mencapai pada Tuhan, atau ada cara-cara lain begitu Romo? Mungkin bisa kita gali lebih dalam. Dan yang kedua juga, maka kamu akan hidup. Nah, ini nih yang menarik buat saya. Saya kan kuliah filsafat keilahian begitu ya, mencari Waduh. tahu apalagi tema-tema apa manusia, tema-tema kehidupan, makna kehidupan. Nah, itu emang apa sih Romo? Maksudnya emang selama ini kita mati gitu. Selama ini kita nggak hidup. Iya. Itu sih Romo. Kenapa harus mencari Tuhan supaya hidup? Iya. Nah, kalau terima kasih Father Jason untuk pertanyaannya. Nah, kalau kita mendengarkan kata hidup dalam kitab suci, perlu dibedakan antara hidup biologis dan hidup yang sejati ya. Kalau kita buka kitab Kejadian misalnya, kan di situ ada tertulis kepada Allah berkata kepada Adam dan Hawa, jangan sekali-kali makan buah pengetahuan, sebab kalau kamu makan kamu akan mati. Tapi ketika Adam dan Hawa makan, mereka nggak mati. Maka mati di sini bukan dalam arti biologis, tapi mati artinya putus hubungan dengan Allah. Itu kematian rohani itu. Maka mereka memang tetap hidup secara biologis, tetapi rohani mereka sudah nggak menemukan sumbernya lagi. Mereka dalam bahasa sekarang sudah nggak tahu makna hidup itu apa. Maka orang secara biologis bisa hidup, tetapi secara batin, secara spiritual, secara rohani nggak tahu hidup itu untuk apa. Akhirnya mereka hidup seperti zombie kan, bergerak, berjalan, bicara, tapi kayak daun yang jatuh begitu, yang ngambang. Nah, itu kan kehidupan apa itu? Itu bukan kehidupan yang layak untuk manusia kan. Kehidupan yang tidak dipertanyakan kan nggak layak dihidupi. Wah, Itu dia. itu kata-kata siapa itu? Kata-kata Tian. Ini. Jadi hidup itu dalam kitab suci memang ada yang biologis tapi juga ada yang rohani. Maka
kalau seperti pertanyaan Jason, Allah mengatakan carilah aku maka kamu akan hidup, artinya apa? Artinya menemukan sumber makna yang sejati, sukacita yang sejati. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, carilah aku. Orang Israel kalau diminta mencari Tuhan itu bukan pertama-tama ke satu tempat. Mencari itu berarti dekat, ya. Dekat itu berarti satu kehendak. Maka mencari Tuhan berarti mencari kehendak Tuhan. Dan di mana kehendak Tuhan ada dalam hukum Taurat. Dan hukum Taurat jelas itu kan perintah utamanya ya. Cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah sesamamu. Nah, ini persis yang dititipkan Allah kepada Nabi Amos ini. Kamu nggak bisa mencintaiku tanpa mencintai sesamaku. Ya. Kamu nggak bisa mencintaiku tapi kamu malah menjual bangsamu sendiri seharga sepasang sendal. Nggak bisa itu. Nah, itu maka carilah aku berarti masuk ke dalam relasi dan kehendak Allah dalam bangsa Israel, iman Yahudi, menemukan kehendak Allah dalam hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu ya itu tadi intinya ya, mencintai Allah dan mencintai sesama. Kalau kita lihat 10 perintah Allah kan ada 2 bagian tuh ya. 1, 2, 3 mencintai Allah, 4 sampai 10 mencintai sesama kan. Nah, ini inti Taurat seperti itu. Nah, itulah carilah aku di situ tuh. Sementara orang Israel hanya melakukan yang setengah, yaitu beribadat ke Gilgal, beribadat ke Berseba, ke Betel. Itu pun hanya jangan-jangan ya hanya untuk cari amannya aja kan, bukan betul-betul untuk mencari kehendak Allah, tapi puas dengan yang ritual eksternal itu tadi seperti yang kita bahas pertama. Begitu Pak Tian. agak terpukau tampaknya dia dengan Jason ini. Ya, saya sangat terpukau sekali ya, apalagi setelah dengar kata-kata Romo mengenai relasi kita dengan manusia. Itu menurut saya tuh satu hal yang sangat penting ya ketika pandemi terjadi ya. Ketika kita dibatasi oleh jarak satu dengan yang lain, lalu hanya dipertemukan melalui perangkat gitu. Iya. Itu sebenarnya semuanya itu tidak bisa digantikan, tidak bisa menggantikan pertemuan langsung. Gitu, ya. Betul itu. Keinginan untuk bercengkrama, mengobrol satu dengan yang lain tuh kadangkala tuh sangat dirindukan gitu. Kan sangat beda ya kita melihat teman kita di dalam ponsel dengan kita bertemu langsung ini. Menurut saya tuh sangat beda feel-nya ya. Asik. Dan terutama melalui sesama juga kita bisa melihat bahwa kita melihat Tuhan sendiri gitu. Kita bisa diteguhkan satu dengan yang lain. Bisa saling memberikan penguatan satu dengan yang lain. Sehingga menurut saya ini namanya relasi dengan sesama itu perlu sangat dipupuk. Betul. Sangat baik itu. Betul, makanya nanti kalau Ekaristi sudah offline dan sekarang sudah offline ya, jangan mapan di Ekaristi online ya, beda lah. Ya kan, ketemu teman-teman seiman di gereja dengan di gadget ya. Nggak bisa kita bau keringat teman kita itu di gadget, nggak bisa. Belum ada aplikasi yang mengeluarkan aroma bau badan. Mungkin suatu saat saya nggak mau. Ya lebih baik kita kalau sudah bisa kegiatan di gereja mendingan offline lah. Itu nggak bisa digantikan perjumpaan langsung secanggih-canggihnya gadget ya. Ya, bersama-sama begitu ya, memuji Tuhan apalagi ya, masa sendiri-sendiri. Iya, masa menatap kaca itu kan, jangan menatap wajah. Itu ya. Mantap nih, ini pembaca. Dengarkan berarti bahwa kita kalau misalnya udah ada kesempatan untuk kegiatan di gereja, pergunakanlah dengan baik. Dan ngomong-ngomong di Kuskupan Agung Jakarta, gereja sudah mulai bisa didatangi. Offline ya. Secara offline. Iya, tetap protokol kesehatan tetap protokol kesehatan. Ya. Nah, sekarang ini kayaknya udah cukup panjang ya. Apalagi kita bersama legenda. League of Legends. Pasti legenda ini banyak tugasnya, banyak perjuangan. Oke, nah di akhir nih sebagai closing statement Romo. Iya. Kira-kira tadi kan kita udah mendalami ya, mencari Tuhan, kemudian bagaimana itu dihubungkan dengan mentalitas agama palsu, bagaimana cara menangkisnya supaya nggak terjebak dalam itu. Nah, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan buat kita itu
apa yang sekiranya untuk pertemuan BKSN yang pertama ini tuh pingin Romo sampaikan gitu. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah satu hal, kerap kali berelasi dengan sesama seperti yang ditekankan Frater Tian dan Frater Jason itu tidak mudah. Justru di situ, maka relasi dengan sesama itu adalah ujian iman kita. Barang siapa lari dari kesulitan berelasi dengan manusia, dia berarti lari dari ujian iman ya. Berarti nanti harus remedial itu, karena melarikan diri dari ujian. Maka kalau tidak tidak ada semangat untuk berkomunikasi, berelasi, terlepas dari karakter kita ya, kita juga tidak akan bertumbuh, berkembang dalam hidup beriman kita. Ada banyak cara yang bisa kita wujudkan untuk berelasi itu. Tidak mesti begitu semangat, apa sih istilahnya itu, ada extrovert gitu ya, nggak perlu seperti itu. Ada banyak cara yang bisa kita buat. Senyum, tatapan penuh perhatian ya kan, itu bisa seperti itu. Coba Cis, gimana Cis tatapan penuh perhatian? Ini malu saya. Tatapan penuh perhatian Cis mendua dia. Oke, terima kasih banyak Romo atas pesannya buat kita. Frater Tian. Silakan. Menguatkan sekali ya. Ya, pada akhirnya kita harus mengakhiri podcast ini. Sedih juga ya. Maka dari itu, saya Frater Tian, saya Frater Jason, saya Romo Uut. kami pamit undur diri. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa pertemuan kedua BKSN ya. Yes. Yes. Dadah. Dadah.